warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari ke-22 di bulan Ramadan. Pak Ustadz, keutamaan hari ke-22 di bulan Ramadan Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir. Dan tepatnya hari ini adalah malam ke-22 Ramadan. Apa keutamaan malam 22 Ramadan? Barang siapa yang menghidupkan malam ke-22 Ramadan akan diberikan pahala dengan apa? Dibangunkan satu kota. Wow. Masya Allah. Satu istana, Bang. Kalau istana. satu rumah, kalau dua-dua satu istana. Dua-dua satu istana. Satu istana. Kalau besok satu kota. Ih. Tahu nggak satu istana? Tahu. Kalau kemarin satu rumah itu 80 kamarnya. Satu kamar 80 tempat tidurnya. Masya Allah. Kalau ini satu istana itu 80 rumahnya. Masya Allah. Ih, Masya Allah. Tolong jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan nanti kalau Karena kemarin- sorga itu tidak bisa dibayangkan oleh pemikiran manusia. Masya Allah, luar biasanya Tidak begitu pernah keutamaan. terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dipikirkan. Jadi setiap biasa. malam-malam di Ramadan ini semua punya keutamaan, Semua termasuk punya sampai ke 22 keutamaan, ini. tinggal bagaimana kita melalaikan keutamaan itu sehingga tidak terhilanglah, sehingga timbullah penyesalan nanti di akhir-akhir Ramadan. Benar banget. Apalagi 10 malam terakhir, nanti cari malam Lailatul Qadarnya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah diomongin orang. Kalau ngomongin orang udah biasa kan? Senang. Kalau kita diomongin orang, berarti kita punya kelebihan. Oh, gitu. Orang nggak, Raffi? Rapi itu paling banyak diomongin orang. Kenapa? Kalau Ustadz, Coba kalau Ustadz contoh. sering diomongin orang nggak? Suka juga. Suka. Karena centil. Centil. Apa dong? Gayanya lincah. Banyak gerak. Energik. Tunggu dulu. Nah. Ketika orang mengomongkan kita, membicarakan kita, berarti kita punya kelebihan. Kata guru saya, Masya Allah. kalau Iya. engkau diomongin orang, itu pertanda apa yang kamu lakukan adalah suatu kebaikan. Nah sekarang saya tanya sama Pak Ustadz juga Ustazah, Apa itu? penting nggak sih kalau kita dengerin omongan orang itu? Ya, Ustazah dulu deh. Ustazah Oki silakan. Tergantung, yang harus kita pahami adalah Redonas Goyatun Latudrop. Kalau kita menginginkan keridoan dari seluruh manusia, kita tidak akan pernah dapat. Artinya kalau kita menginginkan semua orang harus suka sama kita, itu nggak akan pernah mungkin terjadi. Kita melakukan kebaikan saja masih diomongin sama orang, apalagi kalau melakukan keburukan-keburukan. Jadi kalau lagi melakukan ketaatan, kebaikan, ih dia sok soleh banget, sok alim banget, nggak usah didengerin, tetap terus aja ibadahnya jalan terus. Mau tilawah nih, lagi di lokasi syuting, lagi ngaji, ih kok ngajinya di depan orang banyak, biarin aja. Mau di depan orang banyak, nggak ada orang, tetap ngaji kok saya gitu. Jadi kalau misalnya diomongin-omongin untuk menghambat kita dalam berbuat kebaikan, tidak perlu didengarkan. Tapi kalau ada orang mengomentari sesuatu yang mungkin bisa jadi itu suatu kritik bagi kita, kritik Betul, membangun, supaya untuk membuat kita introspeksi menjadi diri jauh kita lebih juga. baik. Ini, kalau kita mau mendengarkan kata orang, kata Luqmanul Hakim habis. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim membawa keledai, anaknya dengan satu kendaraan, kuda waktu itu. Waktu itu saya tidak hadir sih. Iya, karena Ustadz belum lahir, enak aja. Dibawalah kendaraan itu, binatang itu, kemudian naiklah Luqmanul Hakim. Apa kata orang? Luqman orang tua macam apa? Anaknya jalan, yang narik kuda, terus dia di atas. Maka kata Luqmanul Hakim, kau dengar nggak kata-kata itu? Maka bergantianlah. Anaknya di atas. Anaknya di atas, Luqmannya di bawah. Apalagi kata orang, dasar anak nakal, orang tua tidak tahu mendidik anak. Masa anaknya di atas, orang tuanya di bawah? Maka solusi yang terbaik, dua-duanya naik. Itu pun masih diomongin lagi ya Ustaz? Iya, katanya, orang macam apa nih tidak ada perasaannya kepada binatang. Masa dua-duanya naik? Kan berat. Kasihan. Apa yang terjadi? Terus? Maka dua-duanya turun. Maka kuda itu ditarik saja sampai yang naik. Apa kata orang? Kenapa tidak ada yang naik? Goblok banget sih. Tahu lagi. Solusi yang terbaik, kuda itu yang digendong. Wah, terus? Dinaikin. Makin diomongin. Ini orang berdua bagaimana sih punya kuda bukan dinaikin malah digendong. Jadi lihat, belajar dari kisah ini, apapun yang dilakukan diomongin sama orang. Semua, ayo sinyo. Ini ngapain? Pokoknya joget. Silakan, mau nanya apa? Ya. Sebenarnya kalau buat diri kita sendiri bahaya nggak sih terlalu dengerin omongan orang? Kayak misalnya kan suka ada yang ngomongin, kok lu jadi orang tua kayak gitu ya, ninggalin anak lu terus gitu. Ya, Padahal kan gitu. satu sisi kita kan single parent gitu, harus menafkahi anak kita juga. Ingat, mulut orang tidak cukup tangan kita untuk menutup mulut-mulut orang.
Tapi dua tangan ini bisa menutup dua telinga kita. Oh, maksudnya, lebih jelas lagi tuh Sinyo. Bener kan? Bener. Kalau kita mau tutup mulutnya orang, nggak cukup tangan kita. Betul. Apalagi mulut mereka kan bau. Juga, ngapain juga ya? Habis tutup cuci tangan, nggak kelar-kelar. Mending tangan kita menutup kedua telinga kita. Artinya kita tidak usah, sepanjang itu adalah kebaikan. Kenapa tidak? Kalau aku nggak kerja, siapa yang beri makan anakku? Emang yang ngomongin itu mau ngasih makan anakku gitu ya kan? Bilang dong. Oh gitu. Jadi Raffi ini mau kasih makan, Raffi. Kalian minta doa sama pemirsa Oh, iya, supaya Nggak lama-lama jadi janda gitu. cepat menikah, insya Allah. Sekalian, Sinyorita, ayo minta doa. Minta doa bagus seluruh Indonesia yang nonton. Iya, apalagi malam-malam menanti Lailatul Qadar. Mudah-mudahan suaminya 1000. Ini diminta doa, lama minta makan. Iya. Lu minta doa lah, minta makan cepet tuh mata api. Cepetan minta doa. Ayo ngasih pertanyaan dapat duit gak? Iya, dapat. Bentar. Enggak lah kalau dia enak aja. Dari mana Mbak emang? Dari Nggak kelar-kelar doa. Ayo cepetan minta doa. pemirsa Sauri Twinda, doain saya ya, semoga saya cepat dilamar dan bisa jadi punya ayah baru buat anak saya. Amin. Ya doain ya, mudah-mudahan kameramen Trans TV pacarnya ngedenger Jangan disebutin itu Jangan disebutin kalau dia kameramen Trans TV. Itu Robi Stanto. Robi Stanto namanya. Kita nyebutin namanya. Nggak boleh. Tunggu dulu. Ngomongin orang, man kana yu'minul wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, falyakul khair, maka berkatalah yang baik, au yasmut. Kalau kau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam saja. Ingat, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan bukan lagi milik kita, akan nanti dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Karena setiap yang kata-kata yang keluar itu akan diminta. Kenapa engkau mengucapkan seperti itu? Apakah ada maksud tujuannya dan apakah ada kebaikannya? Kadang-kala kita harus memberitahukan kepada orang-orang supaya mereka itu berkata-kata yang baik-baik saja. Jangan sampai menyakiti orang, melukai perasaan orang. Karena susah juga untuk memperbaiki hati orang. Ingat itu. Jadi, Luar biasa. Udah. Jadi berdasarkan penjelasan dari Ustadz, lebih didahulukan berkata baik. Berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam. Kan banyak orang bilang diam itu emas, nggak selamanya diam itu emas. Bisa juga diam itu emang nggak bisa ngomong. Cuma kadang ya. diam itu ngantuk. Kalau Raffi Tunggu dulu. Kan ada dua nih. Ini Apa? cici saya belum kelihatan. belum kelihatan. Ada dua nih. Terus Ada dua nih yang boleh mengomentari. Aduh jangan nih. Ada dua. Yang pertama mau tahu. Adalah orang tua karena memberikan wejangan, tuntunan, perlindungan kepada anaknya. Yang kedua adalah guru akan memberikan pendidikan untuk pengajaran buat anak didiknya. Oh gitu. Itu dua hal ini. Masya Kalau memang Allah. tidak ada tujuan untuk baik untuk memberi nasihat, untuk memberikan pembelajaran, ngapain ngomong? Ngalah, mengeritik boleh, yang penting mengeritik membangun. Udah Pak Ustadz, gini aja deh, sekarang kita kasih kesempatan juga nih. Kita masih mau bagi-bagi rezeki. Kita masuk aja langsung ke segmen Mau Tahu. Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu dong. Oke, waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bercurhat boleh, menanyakan sesuatu boleh. Ya. Mulai dari Mas sebelah mana ya? Oke, gini dulu deh. Angkat tangan udah yang mau bertanya, yuk silakan angkat tangan. Silakan, sebentar. Di sana Udah, satu. Ini dulu satu. Ya, Silakan, kita dahulukan silakan, yang Mas. terdekat. Maaf. Silakan. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nama siapa? Nama Nama saya mana? Firdaus Pak. Firdaus. Firdaus tuh buat tumbuh jenggot. Oil Firdaus itu. Iya. Dari Dari mana? Panti Yatim Indonesia. Oh. Tempatnya di tempat Panti Yatim Masih Indonesia. orang Batak nih logatnya begini. Bukan Bandung. Orang Bandung. Enggak tuh. Silakan Mas Firdaus. Gini Pak Ustadz, terkadang saya suka iri kalau melihat anak-anaknya berjalan dengan orang tua atau shopping ke mall. Dan saya sempat berpikiran bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Dan apakah itu salah satu ya perbuatan gimana gitu Pak Ustadz? Gini, jangan pernah berkata kepada Allah, limaza, kenapa ya Allah? Sungguh sesuatu yang Allah sudah takdirkan, itu lebih tepat untuk kita. Jangan pernah mempertanyakan, kenapa aku kecil? Kenapa aku pendek? Sabar ya Pak Ustadz, sabar. Justru kalau nggak pendek, nggak kecil, bukan Ustadz Maulana namanya. Itu sudah diatur oleh Allah. Sabar. Kita satu kata buat kita, syukuri atas apapun yang Allah berikan. Ingat, ketika muka kita pas-pasan,
Sabar Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Ketika Sabar. waktu saya di sekolah di pesantren, muka saya pas-pasan, tidak ada wanita yang melirik saya. Jadi saya ada kesempatan untuk banyak belajar. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada waktu untuk pacaran. Masya Allah. Jadi lebih banyak buku yang saya baca. Kebayang nggak kalau aku ganteng? Dan tahu nggak akhir ceritanya? Oke, tambahkan silakan. Ntar Ayo. dulu akhir cerita dari Ustadz kan di masa mudanya nggak laku nih. Nggak laku, ceritanya. jadi kesempatan untuk belajar. Untuk belajar, tapi di masa yang tepat Allah kasih perempuan yang soleha dan cantik. Malah untuk banyak yang ini. ngantri lagi. Masya Allah. Allah buat Adinda. Allah punya rencana yang terbaik dari Allah. Betul. Ingat, kalau Adinda tidak ada waktu untuk jalan kemana-kemana, gunakan waktu yang terbaik. Itu al-dunia. Gunakan al-akhirat yang lebih baik untuk ngaji, untuk Betul. ibadah, hafal Quran. Itu lebih bagus. Luar biasa. Mas Firdaus sini dulu. Sini dulu naik ke atas. Saya mau kasih kesempatan satu nih. orang lagi. Satu orang lagi nih, yang Mas mau Adli. bertanya. Ayo Ntar dulu, boleh. Mas Adli satu Iya. lagi, berhusnuzan pada Allah. Iya, Karena berhusnuzan pada Allah Allah. mengikuti prasangka hambanya. Dan Iya. ingat, ini kan banyak kesempatan baca Quran. Allah itu memuliakan, mengangkat derajat orang yang dengan Qurannya, dan Allah menghinakan orang pun dengan Quran. Jadi ini mulia karena Sini, dekat-dekat Quran. dulu sini. Masya Allah. Kangen Saya ya mau sama kasih. orang tua. Kangen banget. Rindu Pak mau bersama dengan kayak orang-orang yang lain bersama dengan orang tuanya kan. Tenang ya. Sabar ya, sebentar ya. Saya kasih satu kesempatan lagi sebelum saya kasih hadiah. Siapa ya? Coba yang mau bertanya angkat tangan. Boleh? Coba lihat dulu yang mana. Nih, sebentar. Yang pecinya mirip. Sini. Ini kembar bukan nih? Coba sini Mas. Nih. Coba di situ aja, situ aja deh. Coba nanya dulu, silakan namanya silakan. Pecinya sama. Sekalian di sini aja deket. Oh boleh. Maju aja sini sekalian dekat. Ayo, maju. Sini bawa. Nggak usah. Itu nggak usah dibawa. Ya, sini aja. Sini. Lili di Ya, tengah. sini silakan. Aku diapit aja. Namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Saiful Malik, saya dari Panti Yatim Indonesia. Panti Yatim Indonesia juga, silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, gini Pak Ustadz, saya punya teman yang kalau dikasih tahu itu susah, padahal itu buat kebaikannya sendiri. Ya. Misalnya kayak jangan tidur saja, ntar ujung-ujungnya malas gitu. Ya. Nah, gimana cara menghadapi teman seperti itu? Gini, kadangkala kita sok tahu, sok sibuk, sok ngikut campurin urusan orang. Kalau mau menasihati orang, jangan menasihati orang di depan orang banyak. Jangan menegur di depan orang banyak. Itu bukan namanya menasihati, bukan menegur, bukan memperbaiki, tapi mempermalukan. Cara nasihat itu, kadangkala kalau kita seumuran, kita cari solusi yang terbaik untuk memberi nasihat dengan minta tolong yang lebih tua. Adapkan minta tolong kepada guru untuk memberikan nasihat tanpa mohon maaf cari-cari muka kepada guru untuk menjelekkan teman, tidak untuk menyelamatkan teman ya. Kadangkala teman itu malah malu, marah. Gimana Ustazah? Benar kan? Betul, apa yang Ustadz katakan itu perkataannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau mau nasihatin aku jangan di depan orang banyak karena itu mempermalukan aku. Betul, Mempermalukan. Masya Itu Allah. namanya mengkritik secara menjatuhkan orang. Jelas ya Iya. jadinya. Mas tadi siapa namanya? Saya lupa. Dan kata-katanya, Mas Saiful. kata-katanya dipilih dengan kata-kata yang baik. Iya. tidak Masya menggurui. Allah. Ini dua-duanya Bapak Ibu dua-duanya sudah tidak ada. Kalau yang ini, Mas Saiful? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada semua. Umur berapa ketika Bapak sudah tidak ada? Umur 18. Baru ya? Kalau Ibu? Ibu dari SMP. Dari SMP. Kalau Mas Saiful? Kalau ayah saya kurang tahu, mungkin saya masih kecil. Iya. Kalau ibu tahun 2009 ketika saya kelas 1 SMP. Masya Allah, ya Allah. Nih sebentar, saya punya hadiah buat Mas Saiful dan juga Mas Firdaus. Mohon izin sebentar Mas Kiwil, mohon maaf. Sebelumnya tapi saya minta sweet dulu. Siapa yang menang, dia milih duluan. Ya. Coba sweet dulu berdua, 1, ayo. 2, 3. Sweet. Sweet? Ternyata yang yang lebih menang dia. tinggi. Mas Firdaus dulu. Mas Firdaus. Mas Firdaus, saya punya 2 amplop. Isinya 2 hadiah yang berbeda. Ya. Saya mau Mas Firdaus Memilih. diberi kesempatan untuk memilih terlebih dahulu dibandingkan Mas Saiful. Karena Mas Firdaus tadi menang dalam undian. Silahkan. Yang mana yang dipilih? Pegang dulu. Dipegang, ini dipilih. Sebentar, saya nggak mau ada penyesalan. Sekali lagi saya tekankan, dari 2 hadiah ini saya nggak mau ada penyesalan di belakang hari. Jadi apapun yang kalian terima, ini adalah rezeki kalian. Oke? Mas Saiful, hadiah beda-beda. Mas Saiful milih yang ini. Pegang dulu. Ini ya. Nggak nyesel? Nggak mau pindah yang ini?
Oh, yang Yakin? ini. Yakin yang Yakin nggak mau yang ini? Mau yang mana? Yang mana? Hah? Yang ini apa yang ini? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Pilih yang ini. Tidak pilihan yang kedua. Tetap yakin. Yakin? Ah, udah. Yakin? Dipegang aja dulu. Dipegang aja dulu. Yakin ya, Tapi jangan nyesel dibuka ya? ya. Dipegang dulu. Pegang Nanti dulu. Mas Fadli yang minta, dan kau nggak usah pilih lagi, ambil aja yang Berarti nggak gini. Ini semua bukannya kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Iya. Ya, jangan sampai salah sangka. Jangan Karena salah ini tadi sangka. dikasih kesempatan duluan siapa untuk memilih masing-masing. Tunggu tadi dulu. Masih mau berubah? Sudah. Nggak mau, Yakin? nggak mau berubah? Yakin nggak mau yang ini? Yakin. Yakin. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti buat Mas Saiful, mau tidak mau, suka tidak suka, rezekinya adalah ini. Ya. Sekarang saya minta Yang siapa yang buka duluan? Mas Firdaus terlebih dahulu. buka. Bukan itu. Yang ini. Buka Coba. hadiahnya dan diunjukin dan dibacain kepada pemirsa yang ada di rumah. Coba Dibaca. hadiahnya apa? buat Hadiahnya Mas Saiful? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Saiful bukan Ustaz. Dapat 1 juta rupiah. Dari Saudi itu Indah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu rezekinya Mas Saiful. Kan yang buka harusnya dia. Iya juga ya. Udah. 1, 2, 3. Dapat? 1 juta rupiah. Iya. Dari Saudi itu Indah. Masya Allah. Ya. Satu lagi. Mohon maaf. Karena dia sudah dapat 1 juta, Anda tidak bakalan dapat 1 juta. Belum tentu. Ah. Allah itu nggak pernah salah. Coba dibuka pelan-pelan. Dibuka. Buka. Lebih gede apa lebih kecil? Kecil. Tunggu dulu. Siapa yang menganggap ini lebih kecil? Angkat tangan. Angkat tangan yang menganggap lebih kecil. Ya. 1, 2, 3. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Baca. Pakai mic. Baca, pakai mic, baca. 1, 2, 3. Hadiah umrah gratis. Dapat hadiah umrah gratis. Masya Allah. Gimana nih perasaan nih? Dapat umrah gratis. Senang. Dan terima kasih khususnya ke Sahur itu indah. Sahur itu Indah Trans TV. Terima kasih banyak atas yang diberikannya kepada saya. Ini Dan buat Mas Saiful dan pemirsa yang di rumah, hadiah umroh ini dipersembahkan oleh Al-Isya Nurul Baki Tour and Travel. Masya Allah, luar biasa. bisa nggak? Ya kenapa kalau Dan untuk Mas Firdaus, tuh matanya berkaca-kaca tadi ngapus air matanya ini, yang dipilih ini takdirnya Allah. Ini sudah menjadi takdir Tadi Allah. udah diganti. Ustaz jangan gitu. Insya Allah nanti akan ada waktunya untuk dipanggil Allah ke Baitullah. Gini, kalau ngomong-ngomong, maaf ya, 1 juta nanti dulu. Dan ya gini, kalau mau nanya nih, astagfirullahaladzim, kan ibu bapak sudah tidak ada. Ini umrah ini mau dikasih siapa? Diri sendiri gunakan atau mau diserahkan kepada siapa? Mungkin saya serahkan kepada kakak saya. Kenapa kakak? Pak Karena Ustadz, saran saya buat diri sendiri dulu Pak Ustadz. Ya. Bentar, nanti saya jelasin. Iya, silakan. Kenapa? Karena itu saya semenjak dari kecil cita-cita saya untuk menghajikan atau mengumrohkan ibu saya, karena beliau sudah tidak ada, jadi saya mengumrohkan kakak saya. Ini rezeki kamu. Allah sudah menetapkan dirimu lah yang naik umroh. Kamu ambil kembali ya, bisa kan? Insya Allah nanti ada rezeki yang lain dari uangmu sendiri. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Jadi yang berangkat umrah adalah Saya. Masya Allah ya. Sekali lagi bahwa kita di sini kita melihat betapa besarnya Allah. Allah itu tidak memberangkatkan orang mampu untuk menuju ke tanah suci atau ke Baitullah, tapi justru Allah sebaliknya. Allah itu memampukan orang untuk berangkat walaupun dia tidak punya uang untuk berangkat ke tanah suci. Subhanallah, luar biasa Pak Ustadz. Ya Allah. gini. Saya kasih solusi yang terbaik buat dirimu. Ketika orang berangkat umroh, itu kita mungkin perjalanan yang paling singkat adalah 11 hari.
1 hari berangkat, 1 hari pulang, dan bisa jadi 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Tidak ada salahnya, Mas Ade, Mas Saiful, gini, 5 hari di Mekah itu engkau bisa memanfaatkan buat mengumrahkan umrah diri sendiri dulu yang pertama. Kemudian engkau umrahkan ibu, kemudian bapak, kemudian orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi engkau bisa mengumrahkan mereka yang sudah tidak ada. Jadi ada kesempatan, peluang untuk bisa badal umroh ya. Bisa ya? Iya. Ayo ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ingat. Coba doakan orang tua. Ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. aku bersyukur ya Allah, Engkau memberikan aku rezeki Engkau memberikan aku rezeki untuk bisa mendatangi 2 tanah harammu. untuk bisa mendatangi 2 harammu, 2 tanah harammu. 2 tanah harammu. Ya Allah, Ya Allah, izinkan aku izinkan aku untuk bisa menjalankan ibadah umroh untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan bisa mengumrahkan orang-orang yang kucintai yang sudah mendahuluiku. dan bisa mengumrohkan orang-orang yang kucintai yang telah mendahuliku. yang telah mendahuliku. Coba, seandainya ada ibu, ada bapak, coba berdialog lah. Coba, ibu, bapak, Ibu, bapak, bayangkan ada ibu, bapak lagi nonton, lagi lihat dirimu. Ingat, orang-orang yang sudah mendahului kita itu lebih dekat dibandingkan orang yang masih hidup, karena dia melihat anak-anaknya. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan anak-anak yang ada di dunia kepada anak-anakku yang sudah meninggal orang tuanya. Yakin kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu melihat apa yang kita lakukan. Ayo ucapkan. Seakan-akan ibu bapak kamu ada di sini. Ayo. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Dengan bahasamu sendiri. Ayo. Cepat. Ibu, bapak, terima kasih banyak. Kau sudah membesarkanku, kau sudah mendidikku, walaupun kenyataannya ketika aku sudah besar, aku malah membuat engkau menangis. Ya Allah, doakan orang tuanya. Wabighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Kepada mungkin yang sudah berjasa pada dirimu, coba ucapkan terima kasih kepada para pembina yayasan. Ya, mana pembinanya? Ada nggak? Bisa cukup. Ada. Satu. Bisa datang sini. Ibu. Inilah pengganti orang tua yang menjaga dia. Bapak, Ayo, sama bapak silakan Pak. Maju. Ayo, ucapkan, cium tangannya. Ucapkan. Ayo cepat. Udah ibu aja perwakilan nggak apa-apa. Ayo langsung. Ucapkan. terima kasih banyak Umi, Abi, kau sudah mendidikku, membinaku, walaupun kelakuanku tidak semau apa yang kau inginkan. Ayo, cium tangannya dan minta maaf. Akan berbakti kepada kedua
tua kamu. Amin. Dan anak yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat Mas Saiful. Mudah-mudahan hadiah umroh ini bisa dijalankan dengan baik dan sebaik-baiknya. Sekarang mungkin waktunya bersujud syukur. Berterima kasih kepada Allah dan kepada pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Sahur Itu Indah. Sujud syukur dulu. 1, 2, 3. Sujud syukur, silakan. Dinaikin malah digendong. Jadi lihat, belajar dari kisah ini apapun yang dilakukan diomongin sama orang. Semua. Ayo, Sinyo. Dia ngapain? Pokoknya joget. Silakan. Mau nanya apa? Ya. Sebenarnya kalau buat diri kita sendiri bahaya nggak sih terlalu dengerin omongan orang? Kayak misalnya kan suka ada yang ngomongin, kok lu jadi orang tua kayak gitu ya, ninggalin anak lu terus gitu. Padahal kan satu sisi kita kan single parent gitu, harus menafkahi anak kita juga. Ingat, mulut orang tidak cukup tangan kita untuk menutup mulut-mulut orang. Tapi dua tangan ini bisa menutup dua telinga kita. Oh, maksudnya kalau dijelas lagi itu Sinyo. Bener kan? Bener. Kalau kita mau tutup mulutnya orang, nggak cukup tangan kita. Betul. Apalagi mulut mereka kan bau. Juga. Mending juga ya. Habis tutup cuci tangan gak kelar. Mending tangan kita menutup kedua telinga kita. Artinya kita tidak usah. Sepanjang itu adalah kebaikan. Kenapa tidak? Kalau aku nggak kerja, siapa yang beri makan anakku? Emang yang ngomongin itu mau ngasih makan anakku gitu ya kan? Bilang dong. Oh gitu. Jadi Raffi ini mau kasih makan, Raffi. Kalian minta doa sama pemirsa iya, supaya nggak lama-lama jadi janda gitu. cepat menikah, insya Allah. Sekalian, Sinyorita, ayo minta doa. Minta doa bagus seluruh Indonesia yang nonton. Iya, apalagi malam-malam menanti Lailatul Qadar. Mudah-mudahan suaminya 1000. Ini diminta doa lama minta makan. Lu minta doa lama minta makan cepet tuh mata api. Cepet minta doa. Ayo ngasih pertanyaan dapat duit gak? Iya dapat. Enggak lah kalau dia enak aja. Dari mana Mbak emang? Dari nggak kelar-kelar doa. Ayo cepetan minta doa. Pemirsa Sahur Itu Indah, doain saya ya, semoga saya cepat dilamar dan bisa jadi punya ayah baru buat anak saya. Iya, doain ya, mudah-mudahan kameramen Trans TV pacarnya ngedenger dia. Jangan disebutin itu Jangan disebutin kalau dia kameramen Trans TV. Itu Robi Stanto. Robi Stanto namanya. Kita nyebutin namanya. Nggak boleh. Tunggu dulu. Ngomongin orang, man kana yu'minul wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, falyakul khair, maka berkatalah yang baik, au yasmut. Kalau kau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam saja. Ingat, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan bukan lagi milik kita, akan nanti dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Karena setiap yang kata-kata yang keluar itu akan diminta. Kenapa engkau mengucapkan seperti itu? Apakah ada maksud tujuannya? Apakah ada kebaikannya? Kadang-kala kita harus memberitahukan kepada orang-orang supaya mereka itu berkata-kata yang baik-baik saja. Jangan sampai menyakiti orang, melukai perasaan orang. Karena susah juga untuk memperbaiki hati orang. Ingat itu. Jadi udah. Jadi berdasarkan penjelasan dari Ustadz, lebih didahulukan berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam. Kan banyak orang bilang diam itu emas, nggak selamanya diam itu emas. Bisa juga diam itu emang nggak bisa ngomong. Cuma diam itu ngantuk. Kalau Raffi tunggu dulu. Kan ada dua nih. Ini cincin saya belum kelihatan. Belum kelihatan. Ada dua nih. Terus ada dua nih yang boleh mengomentari. Aduh jangan nih. Ada dua. Yang pertama mau tahu? Mau. Adalah orang tua karena memberikan wejangan, tuntunan, perlindungan kepada anaknya. Yang kedua adalah guru akan memberikan pendidikan untuk pengajaran buat anak didiknya. Oh gitu. Itu dua hal ini. Kalau memang tidak ada tujuan untuk baik, untuk memberi nasihat, untuk memberikan pembelajaran, ngapain ngomong? Ngalah, mengeritik boleh, yang penting mengeritik membangun. Udah Pak Ustadz, gini aja deh. Sekarang kita kasih kesempatan juga nih. Kita masih mau bagi-bagi rezeki. Kita masuk aja langsung ke segmen Mau Tahu. Mau tahu. Mau tahu. Mau tahu dong. Oke, waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk
bercurhat boleh, menanyakan sesuatu boleh. Ya. Mulai dari masalah mana ya? Oke, gini dulu deh. Angkat tangan udah yang mau bertanya, yuk silakan angkat tangan. Silakan, sebentar. Di sana Udah, satu. Ini dulu satu. Ya, Silakan, kita dahulukan, Mas. Maaf. Silakan. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nama siapa? Nama mana? Firdaus Pak. Firdaus. Firdaus tuh buat tumbuh jenggot. Oil Firdaus itu. Iya. Dari Dari mana? Panti Yatim Indonesia. Oh. Tempatnya di tempat Panti Yatim Masih Indonesia. orang Batak nih logatnya begini. Orang Bandung. Orang Bandung. Enggak tuh. Silakan Mas Firdaus. Gini Pak Ustadz, terkadang saya suka Dulu Pak Ustadz. Ya. Nanti saya jelasin. Iya, silakan. Kenapa? Karena itu saya semenjak dari kecil cita-cita saya untuk menghajikan atau mengumrohkan ibu saya, karena beliau sudah tidak ada, jadi saya mengumrohkan kakak saya. Ini rezeki kamu. Allah sudah menetapkan dirimu yang naik umroh. Kamu ambil kembali ya, bisa kan? Insya Allah nanti ada rezeki yang lain dari uangmu sendiri. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Jadi yang berangkat umrah adalah Saya. silakan. Masya Allah ya. Sekali lagi bahwa kita di sini kita melihat betapa besarnya Allah. Allah itu tidak memberangkatkan orang mampu untuk menuju ke tanah suci atau ke Baitullah, tapi justru Allah sebaliknya. Allah itu memampukan orang untuk berangkat walaupun dia tidak punya uang untuk berangkat ke tanah suci. Subhanallah, luar biasa Pak Ustadz. Ya Allah. Gini, saya kasih solusi yang terbaik buat dirimu. Ketika orang berangkat umroh, itu kita mungkin perjalanan yang paling singkat adalah 11 hari. 1 hari berangkat, 1 hari pulang, dan bisa jadi 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Tidak ada salahnya, Mas Ade, Mas Saiful. Gini, 5 hari di Mekah itu engkau bisa memanfaatkan buat mengumrahkan umrah diri sendiri dulu yang pertama. Kemudian engkau umrahkan ibu, kemudian bapak, kemudian orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi engkau bisa mengumrahkan mereka yang sudah tidak ada. Jadi ada kesempatan, peluang untuk bisa badal umroh ya. Bisa ya? Iya. Ayo ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ingat. Coba doakan orang tua. Ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. aku bersyukur ya Allah, Engkau memberikan aku rezeki Engkau memberikan aku rezeki untuk bisa mendatangi 2 tanah harammu. untuk bisa mendatangi 2 harammu, 2 tanah harammu. 2 tanah harammu. Ya Allah, Ya Allah, izinkan aku izinkan aku untuk bisa menjalankan ibadah umroh untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan bisa mengumrahkan orang-orang yang kucintai yang sudah mendahuluiku. dan bisa mengumrohkan orang-orang yang kucintai yang telah mendahuliku. yang telah mendahuliku. Coba, seandainya ada ibu, ada bapak, coba berdialog lah. Coba, ibu, bapak, Ibu, bapak, bayangkan ada ibu, bapak lagi nonton, lagi lihat dirimu. Ingat, orang-orang yang sudah mendahului kita itu lebih dekat dibandingkan orang yang masih hidup, karena dia melihat anak-anaknya. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan anak-anak yang ada di dunia kepada anak-anakku yang sudah meninggal orang tuanya. Yakin kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu melihat apa yang kita lakukan. Ayo ucapkan. Seakan-akan ibu bapak kamu ada di sini. Ayo. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Dengan bahasamu sendiri. Ayo. Cepat. Ibu, bapak, terima kasih banyak. Kau sudah membesarkanku, kau sudah mendidikku
Walaupun kenyataannya ketika aku sudah besar, aku malah membuat engkau menangis. Ya Allah, doakan orang tuanya. Wabighfirli wali walidayya. Saya masih kecil. Kalau ibu tahun 2009 ketika saya kelas 1 SMP. Masya Allah, ya Allah. Nih sebentar, saya punya hadiah buat Mas Saiful dan juga Mas Firdaus. Mohon izin sebentar Mas Kiwil, mohon maaf. Sebelumnya tapi saya minta sweet dulu. Siapa yang menang, dia milih duluan. Coba sweet dulu berdua, 1, ayo. 2, 3. Sweet. Sweet. Ya, ternyata yang lebih tinggi. Mas Firdaus dulu. Mas Firdaus. Mas Firdaus, saya punya 2 amplop. Isinya 2 hadiah yang berbeda. Ya. Saya mau Mas Firdaus Memilih. diberi kesempatan untuk memilih terlebih dahulu dibandingkan Mas Saiful. Karena Mas Firdaus tadi menang dalam undian. Silahkan. Yang mana yang dipilih? Pegang dulu. Dipegang, ini dipilih. Sebentar, saya nggak mau ada penyesalan. Sekali lagi saya tekankan, dari 2 hadiah ini saya nggak mau ada penyesalan di belakang hari. Jadi apapun yang kalian terima, ini adalah rezeki kalian. Oke? Mas Saiful, hadiah beda-beda. Mas Saiful milih yang ini. Pegang dulu. Ini ya. Nggak nyesel? Nggak mau pindah yang ini? Oh, yang ini. Yakin? Yakin nggak mau yang ini? Mau yang mana? Yang mana? Hah? Yang ini apa yang ini? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih yang ini. Tidak pilih yang kedua. Tetap yakin. Yakin? Udah. Yakin? Dipegang aja dulu. Dipegang aja dulu. Yakin ya? Tapi jangan Nyesel dibuka ya? ya. Dipegang dulu. Pegang Nanti dulu. Mas Fadli yang minta, dan kau nggak usah pilih lagi, ambil aja yang Berarti nggak gini. Ini semua bukannya kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Iya. Ya, jangan sampai salah sangka. Jangan Karena salah ini tadi sangka. dikasih kesempatan duluan siapa untuk memilih masing-masing. Tunggu dulu. Masih mau berubah? Sudah. Nggak mau? Nggak mau berubah? Yakin nggak mau yang ini? Yakin. Yakin? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti buat Mas Saiful, mau tidak mau, suka tidak suka, rezekinya adalah ini. Ya. Sekarang saya minta Yang siapa yang buka duluan? Mas Firdaus terlebih dahulu. buka. Bukan Yang itu. ini, yang ini. Buka hadiahnya dan dibacain kepada pemirsa yang ada di rumah. Coba dibaca hadiahnya apa? Hadiahnya buat Mas Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Saiful bukan Ustaz. Dapat 1 juta rupiah. Dari Sauri Tuinda. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu rezekinya Mas Saiful. Kan yang buka harusnya dia. Iya juga ya. Udah. 1, 2, 3. Dapat 1 juta rupiah. Iya. Dari Sauri Tuinda. Masya Allah. Ya. Satu lagi. Mohon maaf, karena dia sudah dapat 1 juta, Anda tidak bakalan dapat 1 juta. Belum tentu. Ah. Allah itu nggak pernah salah. Coba dibuka pelan-pelan. Buka. Lebih gede apa lebih kecil? Kecil. Tunggu dulu. Siapa yang menganggap ini lebih kecil? Angkat tangan. Angkat tangan yang menganggap lebih kecil. Ya. 1, 2, 3. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Baca. Pakai mic. Baca, pakai mic, baca. 1, 2, 3. Hadiah umrah gratis. Dapat hadiah umroh gratis. Masya Allah. Gimana nih perasaan nih? Dapat umroh gratis. Senang dan terima kasih khususnya ke Sauri Tuinda. Sauri Tuinda Trans TV. Terima kasih banyak atas yang diberikannya kepada saya. Dan buat Mas Saiful dan pemirsa yang di rumah, hadiah umroh ini dipersembahkan oleh Al-Isya Nurul Baki Tour and Travel. Masya Allah, luar biasa. Ya kenapa kalau Dan untuk Mas Firdaus, tuh matanya berkaca-kaca tadi ngapus air matanya ini, yang dipilih ini takdirnya Allah. Ini sudah menjadi takdir tadi Allah. udah diganti. Ustaz jangan gitu. Insya Allah nanti akan ada waktunya untuk dipanggil Allah ke Baitullah. Gini, kalau ngomong-ngomong, maaf ya, 1 juta nanti dulu. Dan ya gini, kalau mau nanya nih, astagfirullahaladzim, kan ibu bapak sudah tidak ada. Ini umrah ini mau dikasih siapa? Diri sendiri gunakan atau mau diserahkan kepada siapa?
mungkin saya serahkan kepada kakak saya. Kenapa kakak? Karena saran saya buat diri sendiri. Iri kalau melihat anak-anaknya berjalan dengan orang tua atau shopping ke mall. Dan saya sempat berpikiran bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Dan apakah itu salah satu ya perbuatan gimana gitu Pak Ustadz? Gini, jangan pernah berkata kepada Allah, limaza, kenapa ya Allah? Sungguh sesuatu yang Allah sudah takdirkan itu lebih tepat untuk kita. Jangan pernah mempertanyakan kenapa aku kecil, kenapa aku pendek. Sabar ya Pak Ustadz, sabar. Justru kalau nggak pendek, nggak kecil, bukan Ustadz Maulana namanya. Itu sudah diatur oleh Allah. Iya. Sabar. Kita satu kata buat kita, syukuri atas apapun yang Allah berikan. Ingat, ketika muka kita pas-pasan. Sabar Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Ketika sabar. Waktu saya di sekolah di pesantren, muka saya pas-pasan, tidak ada wanita yang melirik saya. Jadi saya ada kesempatan untuk banyak belajar. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada waktu untuk pacaran. Masya Allah. Jadi lebih banyak buku yang saya baca. Kebayang nggak kalau aku ganteng? Dan tahu nggak akhir ceritanya? Oke, tambahkan silakan. Kan Ayo. dulu akhir cerita dari Ustadz kan di masa mudanya nggak laku nih. Nggak laku, ceritanya. jadi kesempatan untuk belajar. Tapi di masa yang tepat Allah kasih perempuan yang soleha dan cantik. Malah untuk banyak yang Umi. ngantri lagi. Masya Allah. Allah buat Adinda. Allah punya rencana yang terbaik dari Allah. Ingat, kalau Adinda tidak ada waktu untuk jalan kemana-kemana, gunakan waktu yang terbaik. Itu al dunia, gunakan al akhirat yang lebih baik untuk ngaji, untuk ibadah, hafal Quran, itu lebih bagus. Luar biasa. Mas Firdaus, sini dulu naik ke atas. Saya mau kasih kesempatan satu orang lagi. Satu orang lagi Mas yang mau Adli, bertanya, ya boleh. Mas Adli satu Iya. lagi, berhusnuzan pada Allah. Iya, Karena berhusnuzan pada Allah Allah. mengikuti prasangka hambanya. Dan ingat, ini kan banyak kesempatan baca Quran. Allah itu memuliakan, mengangkat derajat orang yang dengan Qurannya, dan Allah menghinakan orang pun dengan Quran. Jadi ini mulia karena Sini, dekat-dekat Quran. dulu sini. Masya Allah. Kangen Saya ya mau sama kasih. orang tua. Kangen banget. Rindu Pak mau bersama dengan kayak orang-orang yang lain bersama dengan orang tuanya kan? Tenang ya. Sabar ya, sebentar ya. Saya kasih satu kesempatan lagi sebelum saya kasih hadiah. Siapa ya? Coba yang mau bertanya angkat tangan. Boleh? Coba lihat dulu yang mana. Nih, sebentar. Yang PC-nya mirip sini. Ini kembar bukan nih? Coba sini Mas. Nih. Coba di situ aja, sini aja deh. Coba nanya dulu, silakan namanya silakan. PC sama. Sekalian di sini aja deket. Oh, boleh. Maju aja sini sekalian dekat. Ayo, maju. Sini bawa. Nggak usah. Itu nggak usah dibawa ya. Sini aja. Sini. Lili di Ya, tengah. sini silakan. Aku diapit aja. Namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Saiful Malik. Saya dari Panti Yatim Indonesia. Panti Yatim Indonesia juga, silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, gini Pak Ustadz, saya punya teman yang kalau dikasih tahu itu susah, padahal itu buat kebaikannya sendiri. Misalnya kayak jangan tidur saja, ntar ujung-ujungnya malas gitu. Nah, gimana cara menghadapi teman seperti itu? Gini, kadangkala kita sok tahu, sok sibuk, sok ngikut campurin urusan orang. Kalau mau menasihati orang, jangan menasihati orang di depan orang banyak. Jangan menegur di depan orang banyak. Itu bukan namanya menasihati, bukan menegur, bukan memperbaiki, tapi mempermalukan. Cara nasihat itu, kadangkala kalau kita seumuran, kita cari solusi yang terbaik untuk memberi nasihat dengan minta tolong yang lebih tua. Adapkan minta tolong kepada guru untuk memberikan nasihat tanpa mohon maaf cari-cari muka kepada guru untuk menjelekkan teman, tidak untuk menyelamatkan teman ya. Kadangkala teman itu malah malu, marah. Gimana Ustazah? Benar kan? Betul, apa yang Ustadz katakan itu perkataannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau mau nasihatin aku jangan di depan orang banyak karena itu mempermalukan aku. Betul, Masya Itu Allah. namanya mengkritik secara menjatuhkan orang. Jelas ya Iya. jadinya. Mas tadi siapa namanya? Saya lupa. Dan kata-katanya, Mas Saiful. kata-katanya dipilih dengan kata-kata yang baik. tidak Masya menggurui. Allah. Ini dua-duanya Bapak Ibu dua-duanya sudah tidak ada. Kalau yang ini, Mas Saiful? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada semua. Umur berapa ketika Bapak sudah tidak ada? Umur 18. Baru ya? Kalau Ibu? Ibu dari SMP. Dari SMP. Kalau Mas Saiful? Kalau ayah saya kurang tahu, mungkin
warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari ke-22 di bulan Ramadan. Pak Ustadz, keutamaan hari ke-22 di bulan Ramadan Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir. Dan tepatnya hari ini adalah malam ke-22 Ramadan. Apa keutamaan malam 22 Ramadan? Barang siapa yang menghidupkan malam ke-22 Ramadan akan diberikan pahala dengan apa? Dibangunkan satu kota. Wow. Masya Allah. Satu istana, Bang. Kalau istana. satu rumah, kalau dua-dua satu istana. Dua-dua satu istana. Satu istana. Kalau besok satu kota. Ih. Tahu nggak satu istana? Tahu. Kalau kemarin satu rumah itu 80 kamarnya. Satu kamar 80 tempat tidurnya. Masya Allah. Kalau ini satu istana itu 80 rumahnya. Masya Allah. Ih, Masya Allah. Tolong jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan nanti kalau Karena surga itu tidak bisa dibayangkan oleh pemikiran manusia. Masya Allah, luar biasanya Tidak begitu pernah keutamaan. terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dipikirkan. Jadi setiap malam-malam di Ramadan ini semua punya keutamaan, Semua termasuk punya sampai ke 22 keutamaan, ini. tinggal bagaimana kita melalaikan keutamaan itu sehingga tidak terhilanglah, sehingga timbullah penyesalan nanti di akhir-akhir Ramadan. Benar banget. Apalagi 10 malam terakhir, nanti cari malam Lailatul Qadarnya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah diomongin orang. Kalau ngomongin orang udah biasa kan? Senang. Kalau kita diomongin orang, berarti kita punya kelebihan. Oh, gitu. Diomongin orang nggak, Raffi? Raffi itu paling banyak diomongin orang. Kenapa? Coba Kalau Ustadz contoh. sering diomongin orang nggak? Suka juga. Suka. Karena centil. Centil. Apa dong? Gayanya lincah. Banyak gerak. Energik. Tunggu dulu. Nah. Ketika orang mengomongkan kita, membicarakan kita, berarti kita punya kelebihan. Kata guru saya, Masya Allah, kalau iya. engkau diomongin orang, itu pertanda apa yang kamu lakukan adalah suatu kebaikan. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Ustadz juga Ustazah, penting nggak sih kalau kita dengerin omongan orang itu? Ya, Ustazah dulu deh. Ustazah Oki silakan. Tergantung, yang harus kita pahami adalah Ridhonas goyatun latudrok. Kalau kita menginginkan keridoan dari seluruh manusia, kita tidak akan pernah dapat. Artinya kalau kita menginginkan semua orang harus suka sama kita, itu nggak akan pernah mungkin terjadi. Kita melakukan kebaikan saja masih diomongin sama orang, apalagi kalau melakukan keburukan-keburukan. Jadi kalau lagi melakukan ketaatan, kebaikan, ih dia sok soleh banget, sok alim banget, nggak usah didengerin, tetap terus aja ibadahnya jalan terus. Mau tilawah nih, lagi di lokasi syuting, lagi ngaji, ih kok ngajinya di depan orang banyak, biarin aja. Mau di depan orang banyak, nggak ada orang, tetap ngaji kok saya gitu. Jadi kalau misalnya diomongin-omongin untuk menghambat kita dalam berbuat kebaikan, tidak perlu didengarkan. Tapi kalau ada orang mengomentari sesuatu yang mungkin bisa jadi itu suatu kritik bagi kita, kritik membangun. Untuk supaya kita introspeksi diri kita juga. Ini kalau kita mau mendengarkan kata orang, kata Luqmanul Hakim habis. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim membawa keledai anaknya dengan satu kendaraan kuda waktu itu. Waktu itu saya tidak hadir sih. Iya, karena Ustadz belum lahir, enak aja. Dibawalah kendaraan itu, binatang itu, kemudian naiklah Luqmanul Hakim. Apa kata orang? Luqman orang tua macam apa? Anaknya jalan, yang narik kuda, terus dia di atas. Maka kata Luqmanul Hakim, kau dengar nggak kata-kata itu? Maka bergantianlah. Anaknya di atas. Anaknya di atas, Luqmannya di bawah. Apalagi kata orang, dasar anak nakal, orang tua tidak tahu mendidik anak. Masa anaknya di atas, orang tuanya di bawah? Maka solusi yang terbaik, dua-duanya naik. Itu pun masih diomongin lagi ya Ustaz? Iya, katanya, orang macam apa nih, tidak ada perasaannya kepada binatang. Masa dua-duanya naik? Kan berat. Kasihan. Apa yang terjadi? Terus? Maka dua-duanya turun. Maka kuda itu ditarik saja tanpa yang naik. Apa kata orang? Kenapa tidak ada yang naik? Goblok banget sih. Kau lagi. Solusi yang terbaik, kuda itu yang digendong. Wah, terus? Makin diomongin. Ini orang berdua bagaimana sih punya kuda?